Di tahun ketiga aku dikurung di rumah sakit jiwa oleh orang tua kandungku. Aku akhirnya benar-benar menjadi orang gila. Kalian berisik sekali. Aduh, tidak baik, Nona Putri kambuh lagi. Kiki data. Tes simulasi tersulit. Lagi-lagi nilai sempurna. Sungguh tak terbayang. Dalam satu tubuh manusia, bisa sekaligus dihuni oleh seorang jenius dan seorang gila. Setelah orang tua angkatku meninggal, aku diakui kembali oleh orang tua kandungku. Untuk bisa diterima di keluarga, aku berusaha keras menyenangkan mereka. Tapi tak kusangka, mereka percaya pada putri palsu itu, yang menuduhku mendorongnya jatuh dari tangga, dan mengirimkanku sendiri ke rumah sakit jiwa. Putri yang bilang sendiri, pasti tidak salah. Aku tidak peduli kau benar-benar sakit, atau pura-pura sakit. Menyakiti putri, harus membayar konsekuensinya. Aku salah, Ayah. Aku tidak mau diakui lagi. Aku mau pulang. Ayah, ibu. Ibu. Aku tidak mau diakui lagi. Aku mau pulang. Ibu, kakak Ayu seperti ini, aku jadi takut. Sayang, jangan takut. Ibu di sini. Ayu, Kakak, aku mohon padamu. Bagaimana bisa aku punya adik sepertimu? kau tetap di dalam sana, dan introspeksi diri baik-baik. Kakak. Katanya, putri tahun ini mau ikut ujian. Jadi, aku keluar dari rumah sakit. Hari ini dia akan pulang. Apa kau ingat semua yang kubilang? Saat berkonflik dengan orang lain, cara terbaik adalah melapor ke polisi. Bukan membunuh seluruh keluarganya. Keluarga bukan mainan. Tidak boleh diangkat lalu dilempar sampai mati. Iya, baiklah. Asal kau ingat saja. Tuan muda Rizky menunggumu di luar. Cepat pergi. Dia seharusnya tidak akan kembali lagi, kan? Dia pulang. Masih bisa terkena stimulasi apa lagi? Lagi pula, dia masih punya kucing kecil Kiki yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Selama Kiki ada, Ayu tidak berbeda dengan orang normal. Semoga saja tidak ada yang nekat mengganggu kucingnya dan melepaskan Raja Iblis di dalam tubuhnya. Ayah dan ibu sibuk dengan urusan penting. Aku yang menjemputmu pulang. Sebentar lagi akan bertemu mereka. Sungguh tidak sabar.
masih sempat-sempatnya memelihara kucing. Sepertinya kamu hidup dengan nyaman. Kakak. 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 Minum alkohol terlalu banyak tidak baik untuk lambung. Aku akan panaskan bubur untukmu. Ini sudah lewat jam 3. Kamu masih menungguku? Karena aku adalah adik kesayanganmu. Kok rasanya dia agak berbeda ya? Ayu, aku bahkan membatalkan urusan yang sangat penting untuk menjemputmu. Apakah kamu masih menyimpan dendam? Kalau bukan karena kamu mendorong Putri jatuh dari tangga, mana mungkin kami akan memasukkanmu ke sini? Jangan sentuh kucingku. Bisa terluka. Kamu... Ayo cepat pergi. Ayah dan ibu masih menunggu di rumah. Saat bertemu Putri nanti, bersikaplah yang baik. Aku juga sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Ini bukan persiapan untukku. Kalau kamu bisa paham seperti Putri, nantinya pasti ada bagianmu. Duduk di belakang. Kamu ngapain? Aku ingin duduk berdekatan denganmu. Tidak boleh? Kamu... Sudahlah. Yang dilempar ke rumah sakit jiwa dan menderita siksaan adalah aku. Tapi hadiah di mobil ini justru disiapkan untuk si pelaku bully. Bodoh yang tak bisa bedakan benar salah. Kakak Ayu, akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Wanita licik. Kupikir, kamu sudah mati di rumah sakit jiwa. Tak disangka berani juga kamu kembali. Maaf ya, mengecewakanmu. Adikku yang baik. Maaf ya, mengecewakanmu. Adikku yang baik. Kamu ini orang kampungan. Bisa jadi juara nasional. Tapi aku dengar, setelah kena setrum listrik, orang bisa jadi bodoh. Putri, aku nggak berniat merebut apapun darimu. Aku cuma mau belajar dan ujian. Putri Lestari, berkat kamu, aku nggak jadi bodoh. IQ-ku malah melampaui batas sebelumnya. Soal keluarga Kirana, aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu menghancurkan diri sendiri. Apa yang terjadi, Putri? Aku sama adik. Sudah lebih dari 3 tahun nggak ketemu. Mau deket-deketan sama dia. Nggak boleh? Tampaknya 3 tahun ini, kamu benar-benar introspeksi. Masuklah. Ini kucingmu? Kotor dan bau. Buang dulu baru masuk. Apa katamu? Sejak keluar dari rumah sakit jiwa, kamu terus memeluknya. Kalau kamu suka kucing, aku bisa kasih yang lebih bagus. Ada orang. Luarnya kelihatan manis dan imut. Tapi dalamnya busuk banget. Aku cuma mau Kiki. Terus memeluk. Kucing ini, tampaknya buat dia, sangat penting, tentu harus disimpan. Buat disiksa, baru berharga. Sudahlah, kakak Rizky. Kakak Ayu kan besar di desa. Mungkin dari sananya, sudah lebih akrab dengan hal-hal kotor seperti ini. Kalau Putri sudah bilang begitu, ya sudah, kamu pelihara saja. Ayo masuk ke dalam. Putri, lihat ini. Ini adalah hati samudra yang ayah beli dengan cara menyalakan lentera.
Ini yang ibu siapkan untukmu, gelang giok warisan keluarga. Lalu itu adalah dari kakak Rizky. Dia sengaja tinggal di Afrika Selatan sebulan untuk mengumpulkan berlian merah ini untukmu. Lihat, kamu suka tidak? Ternyata kalian tidak menjemputku karena sibuk dengan hal-hal ini. Ayah, ibu, kakak Rizky, aku tidak bisa menerima hadiah-hadiah ini. Aku takut kakak Ayu akan tidak senang. Lagi pula, aku ini hanya orang luar. Ayu, Putri merasa tidak aman. Karena kamu keluar dari rumah sakit. Asalkan kamu tidak mengganggu Putri lagi, kami juga tidak akan memperlakukanmu buruk. Putri, jangan takut. Ayah yakin dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Kalau tidak, ayah akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa dan mengurungnya seumur hidup. Aku tentu saja tidak takut padanya. Karena selama ini aku yang selalu mengganggunya. Kedepannya juga akan sama. Kalian tenang saja. Di rumah sakit jiwa, aku berteman dengan semua pasien. Aku juga akan rukun dengan Adit. Benar, kan? Kalau tidak ada hal lain, aku kembali ke kamar untuk belajar. Tunggu dulu, jangan masuk dulu. Ayu, kamu belajar yang rajin ya. Ayah dan ibu pasti membiayaimu sampai masuk Universitas Cendekia. Foto aku mana? Foto keluarga kita mana? Semuanya ada di sini. Siapa yang melakukannya? Kakak, itu ulah Bobby. Bobby memang tidak tahu aturan. Bobby itu siapa? Bobby, itu anjing peliharaanku. Kamu malah membiarkan anjing tidur di kamarku? Mengencingi fotoku? Kamu yang bikin Putri jadi depresi. Hanya Bobby yang selalu menemaninya. Jangan berteriak-teriak di sini. Kalau tidak, Putri bisa ketakutan. Kamu akan menyesal. Bobby sakit dan mati beberapa waktu lalu. Putri juga sangat sedih. Kamar jadi berantakan. Tinggal dibersihkan saja. Jangan karena hal kecil begini, lalu menyalahkan Putri. Putri pelihara anjing, aku yang izinkan. Bahkan kalau Bobby masih hidup, kau juga tidak berani bilang tidak. Soalnya kamu memang selalu sok jadi korban di depan orang. Cuma berani di belakang, diam-diam menyakiti Putri. Ayu, walaupun kamu kembali, terus apa? Tetap saja, hanya bisa kuremukkan di bawah kakiku. Bahkan lebih buruk dari anjing. Kakak, aku sangat suka sama Bobby. Dia benar-benar anjing yang baik. Kalau kamu begitu suka anjing ini, ayo mati bersama. Kalau kamu suka sekali dengan anjing Bobby ini, maka matilah bersama. Apa katamu? Bajingan, beraninya kau mengutuk adikmu sendiri. Sudahlah, apa kamar di rumah ini masih kurang buatmu? Ayah dan ibu sudah menyiapkan khusus untukmu, pesta penyambutan keluarga. Makan dulu saja. Keluarga, bukan mainan. Tidak boleh diangkat lalu dilempar sampai mati. Mana Bumita? Kenapa tidak ambilkan sumpit untuk Nona Putri? Maaf, kakak Rizky. Aku sudah terbiasa makan berempat. Jadi tidak ambilkan piring dan sumpit untuk kakak Ayu. Ayu, kamu tidak makan satu kali pun tidak apa-apa. Semua masakan ini, semua kesukaan Putri. Kalau kamu makan, Putri jadi kurang makannya. Pergi sana, barang kotor. Bulu-bulunya masuk ke dalam sup yang ibu masak untukku. Putri memang anak yang baik. Nanti ibu masakkan lagi untukmu. Iya, terima kasih, ibu. Siapapun yang mengganggu Kiki, pantas mati.
Ini semua makanan favoritmu. Jangan sampai terbuang percuma. Ayu, kamu mau apa? Lepaskan Putri. Aneh. Kenapa tenaganya sebesar ini? Ayu, kalian sebentar lagi ujian. Jangan cari masalah. Ujian? Obatku mana? Obat? Obat apa? Kamu sakit? Menurutku, dia mulai takut. Pura-pura sakit. Cari simpati. Kalian tidak akan menemukannya. Aku cari sendiri. Jangan sedih lagi, ya. Bukannya kamu bilang mau ajak teman-teman main ke rumah? Besok kita ajak mereka main. Mau main apa saja boleh. Terima kasih, Ibu. Kenapa dia jadi aneh sekali sejak pulang kali ini? Harus cari waktu. Pergi ke rumah sakit jiwa. Tanya soal kondisinya. Putri Lestari. Kamu pikir mencuri bahan belajarku bisa menghalangiku belajar? Aku sudah lama tidak mengerjakan soal-soal mudah seperti itu. Kiki. Demi kucing ini. Kamu hampir saja melukai tanganku. Kalau begitu, aku hancurkan makhluk kecil tak tahu diri ini. Bukannya kalian mau main ke rumahku? Asal kalian bantu aku menangani makhluk kecil tak tahu diri. Kalian bisa main ke sini setiap hari. Setelah Nona Putri pulang ke rumah, rasanya pekerjaan jadi jauh lebih ringan. Dokter Budi, tolong tunjukkan data Ayu selama beberapa tahun ini. Tuan Muda Rizky, keluarga Kirana tidak berniat mengembalikan Nona Ayu ke sini, kan? Selama Ayu tidak mengganggu Putri lagi, aku tidak akan mengembalikannya ke sini. Syukurlah, syukurlah. Tuan Muda Rizky, ini rekaman CCTV saat itu. Kau ini bosnya? Cuma anak kecil berambut kuning? Kau mau main-main denganku? Aduh, Ini Ayu? Dulu dia. Bahkan tak berani angkat kepala. Tuan Muda Rizky. Ini rekam medis Nona Ayu. Sekarang dia bisa melumpuhkan pria kekar. Semudah membunuh serangga kecil. Kondisi Nona Ayu sekarang jauh lebih baik. Tapi ingat satu hal. Jangan sekali-kali sentuh kucingnya. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Kiki. Aku pulang. Putri, inikah orang yang kau bilang, orang kampungan itu? Memang dari lahir sudah terlihat rendahan. Aku harus belajar lagi. Tangkap dia. Sekolah setinggi apapun, tak akan mengubah nasib rendahanmu. Aku ngomong sama kamu, tahu? Apa kamu bahkan gak berani? Lihat kita langsung. Putri. Si kampungan ini, beneran kakak kamu ya? Kalau gitu, hari ini kita ajarin dia tata krama keluarga kaya, ya? Ayo. Kamu masih kayak dulu ya? Dibully kayak apapun, cuma bisa pura-pura tuli sama bisu.
Putri, kamu nggak kasih tahu mereka ya? Aku ini anak kandung, ayah ibu, dan kamu? Cuma barang palsu yang nukerin aku. Apa yang dia bilang benar? Dia yang jadi putri sejati satu-satunya, keluarga Kirana. Kenapa nggak dari dulu bilang ke kita? Santai aja. Dia emang anak kandung, keluarga Kirana, bener kok. Tapi di hati keluarga Kirana, aku tuh yang jadi anak kesayangan mereka. Lihat aja. Ini gelang giok warisan keluarga-keluarga Kirana. Bener. Aku tuh anak perempuan satu-satunya mereka. Ayah, ibu, sama kakak Rizky. Buat aku. Sampai-sampai nyuruh dia masuk rumah sakit jiwa, dikurung 3 tahun. Oh, ternyata Nona Putri, yang putri satu-satunya keluarga Kirana. Dasar orang rendahan dari kampung, ngapain kamu sok-sokan di sini? Kamu mau main sama aku? Gila ya, siapa yang mau main sama si manis kayak kamu? Dokter Budi bilang, kalau ada konflik dengan orang, yang harus dilakukan adalah lapor polisi. Bukan bawa pisau, lalu membunuhnya. Lapor polisi. Waktu ujian tinggal 7 hari lagi. Si kampungan ini masih mau ikut ujian juga? Tinggal 7 hari. Bunga kejahatan yang kusiram selama 3 tahun ini. Mana bisa dihancurkan sekarang? Si manis ini dulu kan dewa pelajaran. Sepertinya dia mau cari perhatian ayah ibu dengan nilai bagus. Tidak boleh, aku pasti tidak boleh biarkan dia berhasil. Ayo. Kamu masih mau ikut ujian? Mimpi. Tahan dia. Ayo. Sekarang juga aku bakar mimpi kosongmu. Hingga jadi abu. Kamu mau main api dan membakar diri sendiri? Atau cari susah? Pecundang seperti kamu, bisa kasih aku susah apa? Kamu paling cuma lulus ke universitas ternama. Lalu cari perhatian ayah ibu. Aku tidak akan kasih kamu kesempatan itu. Kalian berani bakar bukuku? Kenapa? Tiba-tiba jadi kuat? Aku hampir tidak bisa menahannya. Ini barangnya Kiki. Kamu ngapain sama Kiki? Mau tahu? Sujud di hadapanku sampai 100 kali. Baru akan kuberitahu di mana kucing campuran yang menjijikkan itu. Kalian jahat. Kalian semua jahat. Kiki. Kiki. Tapi aku harus menyelamatkan Kiki. Aku harus menyelamatkan Kiki. Aku harus menyelamatkan Kiki. Kalau dia dibunuh, Kiki tidak akan ditemukan. Aku harus menyelamatkan Kiki. Apa yang kau gumamkan? Apa kau lagi diam-diam membicarakan keburukanku? Angkat kepalanya. 89. 90. 91. Hanya demi seekor kucing? Sampai segitunya? Jangan-jangan, sampai ada yang tewas? Bisakah Kiki dikembalikan padaku sekarang? Bunuh kucing kecil ini. Kiki. Kalian membunuh Kiki. Kalian yang membunuh Kiki. Ayo. Inilah akibatnya melawanku.
Anak kandung asli pun mau bagaimana? Tetap saja cuma orang kampungan. Di keluarga ini, kau selamanya. Jangan pernah bermimpi bisa menyaingiku. Kenapa dia masih tersenyum? Apa dia benar-benar jadi bodoh? Pura-pura gila. Kalian berdua, tahan dia. Aku akan memberinya pelajaran. Rasakan. Pura-pura gila. Aku tidak berpura-pura. Aku memang sakit jiwa. Aku memang orang sakit jiwa. Si manis ini ngomong apa sih? Dia ini. Jangan-jangan dia memang bermasalah ya? Susah payah bisa keluar dari tubuh ini. Ternyata ini dia, rasa kebebasan itu. Ayu, kamu sudah 3 tahun di rumah sakit jiwa. Aktingmu lumayan meningkat ya. Kamu sebenarnya tidak sakit. Kamu orang normal, berhenti berakting di sini. Ayu, kamu memang ditindas oleh orang-orang ini. Sungguh tidak berguna. Diam kau. Keluarga Kirana jelas-jelas tahu dia tidak sakit. Tapi malah memasukkannya ke rumah sakit jiwa, dikurung selama 3 tahun. Itu karena ayah, ibu, dan kakak Rizky sangat menyayangiku. Hanya karena aku bilang, aku melihatnya sangat takut, tidak merasa aman. Ayah, ibu, dan kakak Rizky langsung mengurungnya di rumah sakit jiwa. Adikku sayang, aku malah harus berterima kasih padamu karena mengirimku ke tempat seperti itu. Kurasa dia memang sudah gila. Masa iya dia malah berterima kasih padamu karena mengirimnya ke rumah sakit jiwa? Sebentar lagi, kamu akan tahu mengapa aku berterima kasih padanya. Ayu, kamu tidak tahu. Saat makhluk kecil tak tahu diri ini mati, betapa malangnya, bola matanya sampai keluar. Cakarnya sampai luka parah. Aku sangat puas melihatnya. Sayangnya, waktu itu kamu tidak ada di sana. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan mengantarmu menemaninya. Dia baru saja menghancurkan ponselnya. Jangan-jangan dia memang gila? Katanya, orang gila membunuh, tidak melanggar hukum. Takut apa? Dia cuma tinggal di desa belasan tahun. Kerja di sawah tiap hari. Maklum saja kalau tenaganya besar. Kita segini banyak orang. Masa takut sama seorang gadis? Ayo, udahan aktingnya. Kamu pikir, aku nggak tahu kelakuanmu? Aku kasih tahu ya. Dia itu cuma pecundang. Dulu, aku ambil baju favoritnya. Ambil kamarnya. Dia aja nggak berani bilang tidak. Ternyata cuma pengecut. Aku tahu, orang kampungan memang begitu. Wah wah wah. Berani sekali menatapku seperti itu. Ayo, pukul sini. Kalau berani, pukul sini. Baiklah. Ini kan permintaanmu sendiri. Tolong. Aku kabulkan. Adikku sayang, ulangi lagi. Kiki mati bagaimana? Karena kalian? Katakan. Bicara. Bagaimana Kiki mati? Katakan. 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 Kumohon lepaskan.
Kucing itu sebenarnya tidak mati. Kami bahkan tidak menangkapnya. Kami cuma membuangnya ke atap. Lepaskan aku. Lihat, kucingnya datang. Kucingnya di sana. Ini sama dengan yang tadi. Kita lihat, orang yang sama. Menakutkan sekali. Dia memang monster. Nangis apaan sih? Cuma pura-pura gila aja kok. Aku sekarang akan telepon ayah dan ibu. Lihat dia masih berani sombong atau tidak. Apa? Dia berani mengganggumu? Sayang, jangan takut. Ayah ibu segera pulang ya. Bajingan ini. Hari ini harus diberi pelajaran. Kamu bilang apa? Ayu mengamuk di rumah? Kakak tahu. Kakak segera pulang. Nona Putri biasanya tidak akan mengamuk. Pasti ada yang mengganggu Kiki. Aku harus cepat pulang. Tunggu dulu, Tuan Muda Rizky. Kalau benar Kiki bermasalah, maka akibatnya pasti akan 100 kali lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Nona Putri punya kepribadian ganda. Namanya Kira. Ayu yang kambuh. Hanyalah orang gila. Tapi kalau itu Kira, maka dia adalah monster yang benar-benar akan menghancurkan segalanya. Kamu bilang apa? Tidak ada yang bisa mengendalikan Kira. Yang paling penting, kalau Kira bangun, maka kepribadian Ayu akan benar-benar mati. Apa? Bajingan. Saat kami sedang tidak di rumah, berani-beraninya mengganggu Putri. Ayah, ibu, tolong aku. Putri, jangan takut. Ayah dan ibu sudah pulang. Sekarang, dia tidak akan berani menyentuhmu, bahkan jika diberi 10 nyali. Ayu, kamu tidak berani menyentuh mereka. Pukul. Lanjutkan pukulannya. Aku lihat sejauh apa kalian bisa melangkah. Ayu, apa yang kau omongkan? Kau adalah anak ibu. Ibu memukulmu, juga agar kau ingat pelajaran. Ayu, kenapa kepalamu? Ibu lihat dulu. Tidak apa-apa, ibu. Kakak Ayu tidak sengaja. Biarkan saja kakak Ayu mencekikku sampai mati. Apa kau bilang? Bajingan ini berani mencekikmu? Tidak apa-apa, ayah, ibu. Aku sudah menikmati kasih sayang keluarga bertahun-tahun. Kakak Ayu ingin bagaimana? Menghukumku pun boleh. Ayu, ini bekas cekikanmu? Bajingan. Diam-diam mengganggu Putri lagi di belakang kami. Hari ini, harus membela Putri dan melampiaskan amarah ini. Kalau begitu Putri Lestari seharusnya mengajak teman sekelas ke rumah untuk menggangguku. Seharusnya membakar bukuku. Seharusnya memaksaku bersujud kepadanya. Sampai kepalaku berdarah-darah. Apakah kalian masih orang tua kandungku? Lihat sendiri. Bunuh kucing kecil ini untukku. Ibu, ini semua karena kucing ini yang menjakariku duluan. Aku baru. Putri hanya ketakutan. Apakah kucing kecil ini lebih penting daripada adikmu? Baik. Kalau begitu, aku akan membunuh kucing ini. Lihat nanti, masih berani mengganggu adik atau tidak. Bapak, dia akan sangat menyeramkan saat mengamuk. Dia menyeramkan? Apakah dia hanya mengakui kucingnya, tidak mengakui ayah ini lagi? Apa dia cuma peduli sama kucing, lalu tidak peduli sama ayahnya sendiri? Kamu mau mukul orang atau mukul kucing? Bisa lihat-lihat nggak sih? Aku nggak tahu dia benar-benar. Ibu, jangan salahkan ayah. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, asalkan aku pergi, kalian sekeluarga bisa berkumpul lagi. Kamu adalah anak kesayangan di hati ayah dan ibu. Tapi dia
Demi kucing sialan ini, menganggapnya lebih penting daripada orang tua, bahkan daripada adiknya sendiri. Ayu, tidakkah kamu bisa berbaik dengan keluarga sendiri? Saat putri sendirian di rumah, semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu harus membuat rumah ini jadi kacau balau? Benar-benar sekumpulan bodoh. Bego banget sih. Gimana caranya bisa jadi orang terkaya di kota es? Kamu bilang apa? Aku bilang, kalau nggak bego, mana mungkin bisa dikendalikan oleh putri. Begitu mudahnya, mana mungkin nggak bisa melihat akting dan kebohongannya yang payah itu. Ayah, ibu, aku benar-benar nggak bohong. Kakak, aku tahu kamu benci aku. Aku pergi saja. Ayah ibu percaya sama kamu. Ayu, jangan kira karena kamu anak kandung ayah ibu, lalu bisa semena-mena. Putri adalah anak yang ayah ibu besarkan sejak kecil. Kebaikan hatinya. Aku dan ibumu yang paling tahu. Dia adalah kebanggaan kami, sedangkan kamu malah menganggap seekor kucing sialan lebih penting daripada orang tua, bahkan daripada adikmu sendiri. Hari ini ayah ingin lihat. Kalau kamu nggak punya kucing ini, masih bisa bicara baik-baik nggak? Halo? Badan keamanan? Di sini ada kucing gila. Segera atur tim penangkapan profesional untuk datang. Ayo, ayo. Cepat bunuh kucing itu. Cepat bunuh kucing itu. Cepat bunuh. Ayo. Kamu nggak bisa mengendalikanku lagi. Kira. Kenapa bahkan kamu juga mau celakakan kikiku? Kira. Kenapa kau juga mau menyakiti kikiku? Kenapa kalian semua mau menyakiti kikiku? Sekumpulan bodoh. Nggak ngerti bahasa manusia. Kenapa mereka semua mau membunuh Kiki? Cepat lihat, apa? Tim penangkapan sudah datang? Halo, Rizky. Halo. Ayah? Ayah dan ibu sudah sampai rumah? Sudah ketemu Ayu? Begitu pulang, aku langsung lihat dia sedang menganiaya Putri. Kalau kami pulang lebih telat sedikit, Putri pasti sudah dia pukuli sampai masuk rumah sakit. Anak durhaka ini terlalu kurang didikan. Hari ini aku akan mengajarinya aturan keluarga Kirana. Ayah, sekarang kondisi Ayu sangat parah. Jangan sampai menstimulasinya. Jangan sampai menyentuh kucingnya. Nanti Ayu bisa mati. Apa yang kau omongkan? Dia sekarang sehat-sehat saja. Justru Putri, lagi-lagi dia sakiti. Dalam perjalanan pulang, belilah perhiasan untuk menghiburnya. Halo, Ayah? Kenapa kakak Rizky mulai peduli pada wanita licik ini? Dia berani sekali, benar-benar merebut kasih sayang dariku. Ayah, ibu, tanganku sakit sekali. Putri sayang, sabar ya. Ayah dan ibu pasti akan memberikan keadilan untukmu. Kucing itu akan kami tangkap supaya kakak Ayu tidak berani mengganggumu lagi. Ayu Kirana. Aku tidak peduli kau benar-benar gila atau pura-pura. Cukup dengan sedikit akal bulusku. Aku bisa membuat ayah ibu menghancurkanmu. Aku harus pergi dari mereka. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kira akan keluar. Halo. Saya anggota tim penangkapan dari Satuan Keamanan. Saya mendapat tugas untuk menangkap kucing yang mengamuk di sini. Putri, kami nggak main di rumahmu lagi. Kami pergi dulu. Kalian Pergi. Saya yang telepon. Ada kucing gila masuk ke rumah kami. Hari ini, harus kalian bunuh kucing gila itu. Bye. cepat bunuh kucing itu. Itu dia kucingnya, membuat rumah kami kacau balau. Tenang saja, saya petugas pembasmi profesional. Pasti tidak akan gagal. Kiki bukan kucing gila.
Kiki bukan kucing gila. Kucing kecil. Kamu sebentar lagi mati. Ayu. Kamu juga akan mati. Kalian semua harus mati. Diam. Kakak, kamu tega mengutuk ayah ibu mati, hanya demi kucing ini? Bunuh. Bunuh kucing itu sekarang juga. Ayah mau lihat. Kalau kucing itu mati, dia bisa apa sama ayah ini? Jangan bunuh Kiki. Cepat selamatkan Kiki. Kalian semua pantas mati. Masih berakting. Demi kucing kecil ini, ayah ibu pun tidak mau lagi. Ayah, lebih baik ikat kakak dulu, jangan sampai dia melukai dirinya sendiri. Lihat, putri ini sangat bijaksana, selalu memikirkanmu. Bagus sekali diikat. Ayu, kalau kamu tidak segera keluarkan aku, Kucingmu akan dibunuh. aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya. Jangan harap bisa menyakiti Kiki. Adik kecil, tenang saja. Ini obat khusus untuk etanasia pada hewan. Kucingmu tidak akan terlalu menderita. Ayu, kali ini, meski kamu punya 3 kepala dan 6 lengan, pasti hanya bisa melihat kucing kesayanganmu mati. Jangan sakiti Kikiku. Cepat bunuh dia. Jangan sakiti Kikiku. Kalau begitu, aku akan bebas. Cepat bunuh dia. Kiki, Pura-pura. Kamu pura-pura. Masih pura-pura di hadapanku. Lakukan sekarang. Kiki. Ayu. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja menghabisi kamu. Bapak tua. Saat bereinkarnasi, jangan lupa. Namaku Kira. Itu kan tali panjat profesional. Pisau saja sulit memotongnya. Gadis kecil ini terlihat begitu lemah lembut, tapi bisa melepaskan diri begitu saja. Ini pasti karena kualitas talinya yang buruk. Ayah, Kakak tidak sengaja memarahimu. Bajingan, aku adalah ayahmu, hanya demi seekor kucing sialan. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Sepertinya, di rumah sakit jiwa, kau tidak belajar sedikit pun tentang tata krama. Yang kau pelajari cuma pura-pura gila. pura-pura gila? Salah, loh. Mereka di rumah sakit jiwa tidak pernah memanggilku orang gila. Mereka memanggilku monster. Monster. Gadis yang baik-baik. Berani-beraninya menyebut dirimu monster. Walaupun saat itu, kami mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Adalah untuk kebaikanmu. Cobalah mengerti niat baik ayah dan ibu padamu. Sekumpulan bodoh. Dari siapa aku mulai, ya? Kakak, kalau mau marah, marahlah padaku karena seharusnya aku tidak menikmati kasih sayang ayah dan ibu. Kalau mau memaki, makilah aku. Jangan buat ayah dan ibu sedih. Boleh. Ayu. Kalau kau berani menyakiti putri, ibu tidak akan pernah memaafkanmu. Apalagi termakan akting pura-pura gilamu itu. Sadarlah. Kalau begitu, kita mulai darimu dulu. Halo, Dokter Budi. Ayu Kirana adalah adik kandungku. Kenapa kau biarkan dia terpancing sampai menderita gangguan identitas disosiatif? Tuan Muda Rizky, ada beberapa hal yang menurut saya lebih baik Anda lihat sendiri. Ayu, apa yang sebenarnya dia alami? Tuan Muda Rizky, jika Anda benar-benar menganggap Nona Ayu sebagai adik kandung Anda sendiri, maka saya akan mengumpulkan
semua rekaman CCTV selama 3 tahun ini, dan menyusunnya menjadi file video untuk dikirimkan kepada Anda. Baik. Sudahlah. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat minta maaf pada Putri. Ayah dan ibu tidak akan mempermasalahkannya. Minta maaf padanya? Kamu yakin? Tidak apa-apa, ibu. Aku tidak menyalahkan kakak Ayu. Soalnya, aku sudah lama dimanja oleh kalian. Wajar saja kalau kakak merasa tidak adil di dalam hatinya. Putri, kamu terlalu baik hati, terlalu lembut, makanya kamu selalu ditindas olehnya. Kalau hari ini dia tidak minta maaf padamu, ayah akan segera mengembalikannya ke rumah sakit jiwa. Sudahlah, suamiku. Dia kan seorang wanita lemah lembut. Masa harus terus-terusan tinggal di tempat kacau seperti itu? Cukup. Kunci dia di luar dan suruh dia berlutut beberapa hari saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan minta maaf padanya. Ternyata, selama menggunakan ayah dan ibu sebagai tameng, Ayu tetap si pecundang yang dulu. Dengan tubuh yang sempurna tanpa cacat ini, bahkan tidak ada satupun bekas luka, bagaimana aku bisa minta maaf? Lebih baik aku coreng wajahmu dulu, lalu patahkan lenganmu. Bagaimana? Bajingan, kau sudah keterlaluan, ya? Kalau kau berani sentuh Putri sedikit saja, langsung pergi dari keluarga Kirana. Suamiku, kau masih belum tahu. Ayu sebenarnya bukan gadis jahat. Dia hanya cemburu saja. Ayu sekarang juga berlutut dan minta maaf pada Putri. Ibu nanti akan lebih memperhatikanmu. Orang gila ini, lepaskan aku. Baiklah. Apa sakit? Oh, maaf ya. Jangan pukul aku. Maaf. Maaf. Bukannya suka mendengarnya? Aku bisa mengatakannya berkali-kali. Maaf ya. Maaf. Maaf. Kau gila. Lepaskan aku. Bajingan. Lepaskan. Bajingan. Lepaskan aku. Bajingan, hentikan. Lepaskan aku sekarang. Kau memang monster. Monster. Teriaklah. Semakin keras kalian berteriak, semakin aku bersemangat. Aku berbeda dengan Ayu si bodoh itu. Sama sekali berbeda. Si kutu buku itu hanya suka ketenangan. Tapi aku suka mendengar jeritan kalian. Ayu. Jangan berpura-pura gila lagi. Jangan ganggu Putri lagi. Aku akan telepon rumah sakit jiwa. Biar mereka menjemputnya kembali, untuk didisiplinkan dengan baik. Ayu. Mulai sekarang, dia tidak akan datang lagi. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, namaku Kira. Kira. Kepribadian Kira sudah bangun. Kakak Rizky, aku nggak tahu gimana bisa bikin kakak Ayu nggak senang. Dia langsung mukul aku. Aku sakit banget. Rizky, cepat telepon rumah sakit jiwa. Suruh mereka datang ke sini. Bawa pergi bajingan ini. Dia kan suka pura-pura gila dan bodoh. Suruh dia balik ke sana. Hidup seumur hidup. Sama orang gila beneran. Kamu bukan Ayu. Kamu siapa? Lepasin Putri. Kakak. Aku Kira. Aku tadi terus-terusan minta maaf sama dia. Iya kan? Kakak. nggak. Dia gila. Ayu pasti nggak akan kayak gini. Semua yang dikatakan Dokter Budi itu benar. Ayu terstimulasi sampai titik ekstrim. Lalu memunculkan kepribadian kedua. Tenang, Ayu. Kamu buat aku udah bosan main sama kamu. Pergi temanin kucing itu aja. Bajingan, biarin aja dia pura-pura gila. Orang tua sialan. Kamu juga mau main sama aku? Saking semangatnya. Kira. Jangan gegabah.
Biarin dia gila. Aku lihat dia berani nggak? Berani macam-macam sama ayahnya sendiri. Kira itu monster. Gak ada sedikit pun sifat manusiawi. Kau, berani-beraninya kau benar-benar berani bertindak. Suamiku, kalau bukan karena kakak Rizky menahanmu tepat waktu, kau sudah. Kalian masih mau main denganku? Kau, jangan mendekat. Telepon. Segera telepon rumah sakit jiwa. Sudah. Ini semua hanya aktingnya di depan kalian. Aku tidak percaya. Orang yang baik-baik saja bisa berubah jadi orang sakit jiwa. Aku pergi. Tunggu dulu, Tuan Muda Rizky. Ini obat penenang, dengan dosis dan konsentrasi tertinggi. Kalau benar-benar, Kira yang muncul, ya hanya bisa pakai ini. Kau juga mau main denganku? Kakak Rizky akan main denganmu. Mulai bekerja. Berani-beraninya kau. Ayu. Tenang saja. Kakak Rizky pasti akan menyelamatkanmu. Kakak, ternyata kakak punya cara. Kamu harus menghukumnya dengan tegas. Bohong. 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 Kenapa tidak mempan? Ini kan dosis maksimal. Obat penenang dengan konsentrasi tertinggi. Karena Ayu sudah lama mati. Tidak ada yang peduli pada si malang itu. Jadi, lebih baik aku yang menggantikannya. Obat penenang saja tidak mempan. Jangan-jangan, Ayu benar-benar sudah meninggal? Ayu. Ayu, cepat bangun. Kakak di sini menunggumu. Jijik banget. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Rizky, Lepaskan dia. jangan sampai si manis ini melukaimu. Bajingan ini sudah gila. Cepat telepon. Suruh orang menangkapnya keluar. Ayu, cepat bangun. Cepat bangun. Ada apa ini? Si manis itu, bukannya dia sudah mati? Oh iya, tadi suntikan pertama yang kita berikan adalah obat bius. Kami belum sempat menyuntikkan obat etanasia. Sekarang efek biusnya sudah hilang. Kiki. Kikiku. Ayu, semangat, kamu pasti bisa bangun. Diam. Kalian semua diam. Diam. Bintang di langit tak berkata. Boneka di bumi rindu ibu. Mata di langit berkedip-kedip. Hati ibu bagai bunga lupin. Ayah ibu. Aku sangat merindukan kalian. Ayah. Ibu. Aku sangat merindukan kalian. Diam. Diam semua. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang sama sekali. Jangan pulang. Kiki. Sudah puas berpura-pura? Sekarang aku akan mengantarmu kembali ke rumah sakit jiwa. Aku kenapa? Kambuh lagi? Kiki. Ayah, jangan marah, aku sudah tanya ke dokter. Selama kucing ini baik-baik saja, penyakit Ayu tidak akan kambuh lagi. Festival kuliner, influencer pukul grup Dirgantara, umumkan kriteria pasangan Tuan Muda Raka, harus juara provinsi. 3 tahun lalu, Ayu Kirana sudah jadi juara nasional. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menonjol. Kiki. Aku akan bawa kamu pergi dari sini. Dari orang-orang gila ini. Ayah, ibu, aku benar-benar ingin masuk Universitas Cendekia dan bertunangan dengan kakak Raka.
Tapi hari ini kakak bilang, kalau aku masuk Universitas Cendekia, dia akan membuatku lebih menderita daripada mati. Apa? Bajingan ini, mau menyakiti Putri lagi, cepat kunci dia. Kunci sampai Putri selesai ujian. Ayah, Ayu Kirana sudah cuti 3 tahun. Tahun ini dia harus ikut ujian bareng Putri. Ujian apa dia? Cuma bisa pura-pura gila dan bodoh. Ayu Kirana itu sangat mudah cemburu. Pasti akan ganggu belajar Putri. Sekarang ekonomi lagi sulit. Hanya Putri kita yang bisa masuk Universitas Cendekia dan menikah dengan Tuan Muda Raka. Saham perusahaan kita baru bisa diselamatkan. Baiklah. Sekarang ujian Putri. Yang paling penting, kondisi mental Ayu tidak stabil. Mungkin mengurungnya sementara, juga bentuk perlindungan. Ayu Kirana, ujian kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan sedikit pun. Putri Lestari, keluarga Kirana, selamat datang di neraka yang kubuat untuk kalian. Putri, ujiannya tinggal seminggu lagi. Minggu ini kamu tinggal di sini saja, jangan pergi kemana-mana. Di mana bukuku? Nilai akademikmu memang sudah jelek. Belum lagi pelajaranmu tertinggal 3 tahun. Pasti hasil ujianmu buruk kali ini. Tapi kalau kamu bisa berperilaku baik, kami juga bisa mempertimbangkan untuk mengizinkanmu mendengarkan dari luar saat upacara pembukaan. Mereka selalu lebih percaya pada Putri. Menganggapku siswa malas. Aku ingin sekali melihat ekspresi mereka saat hari itu tiba. Ayah, Ibu. Aku ingin bicara berdua saja dengan kakak Ayu. Kakak, tak kusangka. Otakmu benar-benar sudah kurobek. Orang sakit jiwa. Tidak bisa ikut ujian, kan? Sedangkan aku. Asalkan bisa masuk Universitas Cendekia, bisa bertunangan dengan kakak Raka. Dia kan putra konglomerat. Nanti, saham keluarga Kirana akan melonjak. Dan kamu, tinggallah di sini seumur hidupmu. Orang sakit jiwa, tidak bisa ikut ujian, kan? Sedangkan aku, asalkan diterima di Universitas Cendekia, bisa bertunangan dengan kakak Raka. Dia kan putra konglomerat. Nanti, saham keluarga Kirana bakal melonjak. Dan kamu terjebak di sini seumur hidup saja. Mereka tidak benar-benar mengira. Cuma benda ini bisa mengurungku? Tidakkah menurutmu? Menghancurkan mimpi indah mereka dengan tangan sendiri. Mengubah panggung jadi neraka. Lebih seru? Ayu, kamu benar-benar wanita jahat. Wanita baik dapat reputasi. Wanita jahat dapat segalanya. Tuan Muda, foto-foto Putri dari keluarga besar terkemuka, semuanya sudah di sini. Kakek sudah mulai mogok makan. Katanya, kapan kamu memilih cucu menantu perempuan? Baru kapan dia mau makan? Si kakek belakangan ini kolesterol, gula darah, dan tekanan darahnya tinggi. Diet secukupnya, baik untuknya. Lagi pula, dia seenaknya merekam percakapan kita, lalu menyebarkannya. Tahu tidak betapa besar masalah yang ditimbulkannya bagiku? Turunkan topik trending itu. Nomor ini kamu telepon 10 kali sehari. Sudah 3 tahun, tidak pernah ada yang angkat. Bisa jadi dia sudah memblokirmu sejak lama. Kalau tidak bisa tersambung, telepon saja seumur hidup.
IQ-mu meski tidak sampai 100, paling tidak harus tahu artinya bertahan. Di dunia ini, ada berapa orang yang IQ-nya bisa lebih tinggi dari Anda? Si jenius juga harus menikah dan punya anak, kan? Kakek, masih berharap Anda meneruskan gen unggul itu. Akhirnya kamu mau angkat teleponku. Telepon dari si selalu nomor 2. Apa yang tidak berani diangkat? Telepon dari si selalu nomor 2. Kenapa takut angkat? Selalu. Nomor 2. Apa aku salah dengar? Memanggilku apa? Aku mau ikut ujian tahun ini. Kamu carikan aku kartu ujian. Kenapa aku harus dengar perkataanmu? Kamu tidak ingin bertanding denganku? Tidak usah, aku sudah dapat 750. Kamu dapat 750? Itu karena kemampuanmu. Cuma segitu. Aku dapat 750. Karena nilai sempurna adalah 750. Baik, aku terima tantanganmu. Tapi... Halo? Dunia jenius. Aku tak paham. 3 tahun. Kau tahu, bagaimana aku melewatinya? Olimpiade Matematika. Olimpiade Fisika. Nona bernama Ayu ini selalu mengalahkanmu. Ini adalah satu-satunya lawan dalam hidupku. Tapi dari catatan nilai ini, sepertinya Anda bukan lawannya. Berbicara dengan kalian yang IQ-nya di bawah 100. Nggak nyambung. Ayu, kamu juara nasional, selamat ya. Teman, kamu cari siapa? Halo, Ayu, aku Raka Dirgantara. Raka Dirgantara? Setiap Olimpiade, kita selalu menguasai 2 peringkat teratas. Aku adalah satu-satunya lawanmu dalam hidup ini. Ayu, itu dia sih selalu nomor 2. Semangat! Jangan senang dulu, berani kasih kontakmu, kita adu lagi. Aku nggak punya HP. Kalau gitu, pakai punyaku. Tiga tahun lalu, di pesta juara, kamu gak berani ketemu aku. Sekarang aku mau lihat, kamu jadi seperti apa. Sekarang ini. Cukup selipkan lewat celah pintu. Tuan muda. Apa kita salah tempat? Siapa yang mengurung juara nasional di tempat seperti ini? Seperti mengurung. Mengurung anjing. Tidak. Tidak salah. Dia orangnya. Raka. Sudah 3 tahun. Kau dikurung di tempat seperti ini. Apa ini? Rahasia belajarmu? Putri, dulu kau berusaha keras. Mengurungku di rumah sakit jiwa. Hanya demi dia? Raka Dirgantara, jenius dari grup Dirgantara, dikabarkan akan menyatakan cinta pada juara nasional di pesta juara. Putri, Kenapa kau merobek barangku? kau belajar sampai jadi juara nasional hanya untuk merayu kakak Raka? Hei manis, jangan harap bisa belajar lagi seumur hidupmu. Kalau kau sangat peduli padanya, biar dia yang mengirimmu ke neraka dengan tangannya sendiri. Aku terkurung di sini karena aku orang gila. Orang gila. Tuan muda hati-hati. Saya akan panggil bodyguard sekarang. Minggir. Memalukan. Oh, ternyata cuma bercanda ya. Teman sekelas Ayu memang humoris. Aku tidak pernah bercanda. Jenius di kiri. Orang gila di kanan.
Aku pernah melihat sisi jeniusmu. Sekarang, aku justru penasaran, seperti apa kamu saat jadi gila. Rasa penasaran pada seseorang adalah awal tumbuhnya perasaan. Kamu harus hati-hati. Raka, Kamu juga agak narsis. Yes, balas dendam. sayang sekali kalau begitu. Sebenarnya, aku juga cukup penasaran padamu. Apa? Waduh, Tuan Muda benar-benar dikendalikan oleh Nona Ayu. Kamu tunggu, aku akan menyelamatkanmu keluar dari sini. Jangan bergerak. Taruh saja di depan pintu. Jika aku tidak menemukanmu di pesta juara, maka saat itu, apapun yang kamu rencanakan, aku akan menghancurkan pintu ini. Dia sepertinya sangat menyukaimu. Tapi kenapa kamu tidak memberitahunya? Kalau itu putri yang menjadikanmu seperti ini, aku tidak butuh siapapun untuk membalaskan dendamku. Aku hanya butuh sebuah panggung yang menjadi sorotan semua orang. Dan seorang penonton yang sempurna, cukup untuk menghancurkan keluarga Kirana. Membunuh dan menghancurkan hati. Ayu, kamu benar-benar wanita jahat. Kunci jawaban ujian simulasi yang dibeli dengan 3 juta. Memang bisa diandalkan. Putri kami memang hebat. Di antara para nona dari keluarga terpandang, tidak ada yang nilainya sebaik ini. Yang nilainya bagus, tidak punya latar belakang seperti Putri. Sepertinya tahun ini Putri pasti bisa masuk ke keluarga Dirgantara. Ibu, Kalian rayakan saja dengan Putri. Sekarang Ayu tinggal di mana? Aku ingin mengantarkan makanan untuknya. ibu, ayah, kakak Rizky. Momen seperti ini, aku ingin merayakannya bersama semua anggota keluarga. Sekarang yang paling penting adalah ujian Putri. Setelah hasilnya keluar, dan Putri berhasil masuk keluarga Dirgantara, saham perusahaan kita bisa bangkit kembali. Maaf, Putri, kakak kurang pertimbangan. Ayu Kirana, aku sebentar lagi akan menikah dengan kakak Raka, sedangkan kamu membusuk saja di gudang itu. Baru saja dibawa keluar dari rumah sakit jiwa, malah dikurung lagi di tempat seperti ini. Pantas saja, dia memunculkan kepribadian monster. Nona Ayu, barang yang kamu minta sudah kubawa. Dokter Budi, minggirlah. Jauhi pintunya. Dokter Budi, tolong minggir. Jauh dari pintu. Maaf, kamu jadi kaget. Sudah biasa. Ini rekaman CCTV rumah sakit yang kamu minta. Aku bawa untukmu. Tolong pegang ini. Soal aku keluar ini, jangan beritahu keluarga Kirana. Lagi pula, kamu pasti tidak mau aku kembali dan menemani kalian lagi, kan? Iya. Benar. Dokumen ini sesuai alamat penerima, antar ke sana. Aku pergi dulu. Ini konjektur Goldbach, pembuktian baris kelima. Nona Ayu, yang 3 tahun lalu, membuktikan 3 baris pertama konjektur. Setelah menggemparkan dunia, lalu hilang kontak secara misterius. Jenius matematika itu.
3 baris pertama lagi. Mungkinkah jika orang misterius itu tidak ditemukan, Yingguo, konjektur Goldbach hanya akan selamanya terhenti di baris ketiga? Profesor Surya, ini adalah undangan pesta juara tahun ini. Silakan Anda periksa, jika tidak ada masalah apapun, saya akan segera mengirimkannya. Tahun ini ternyata muncul seorang juara nilai sempurna. Benar-benar banyak orang berbakat bermunculan. Sekarang masih bisa menerima surat fisik. Yingguo, ini surat darinya. Aku harus mencarinya. Profesor Surya, pesta juara akan segera dimulai. Bagaimana kalau tunggu pesta juara selesai, baru Anda cari orang misterius ini, Yingguo? Kalau begitu cepat antar aku ke sana. Jangan buang waktu sedikit pun. Ayah, Ibu, Kakak Rizky, aku pakai gaun ini untuk pergi ke pesta juara. Bagus tidak? Sungguh cantik sekali. Nanti pasti mata semua orang tidak akan bisa lepas darimu. Sayangnya, Kakak Raka tidak pernah ikut pesta juara. Putri, tenang saja. Begitu pesta juara selesai, ayah akan menemanimu melamar. Ayah sudah dengar kabarnya. Tahun ini kakek Dirgantara memberi ultimatum terakhir pada Tuan Muda Raka. Tahun ini harus membawa pulang seorang cucu menantu perempuan. Tuan, undangan pesta juara sudah sampai. Tuan, undangan untuk pesta juara sudah sampai. Cepat ambilkan. Ini undangan untuk juara nasional. Kamu jadi juara nasional. Bagus sekali, usahaku akhirnya membuahkan hasil. Selamat ya, undangannya benar-benar dikirim. Ternyata, uangnya tidak terbuang sia-sia. Sekarang Tuan Muda Raka pasti akan menikahimu. Ada kabar, Kakak Raka akan menghadiri pesta juara kali ini. Tahun-tahun sebelumnya Tuan Muda Raka tidak pernah datang ke pesta juara. Kali ini pasti khusus datang untuk Putri. Bukankah Raka Dirgantara paling benci acara seperti ini? Sepertinya kakek Dirgantara sangat mendesaknya untuk menikah. Ayah, Ibu, Kakak Rizky, ayo kita segera pergi. Jangan sampai Kakak Raka menunggu lama. Baik, baik. Halo, boleh tahu kamu ingin dibuatkan gaya rambut seperti apa? Aku ingin gaya yang membuat semua orang mengenaliku kembali. Saudari, kali ini kita akan bahu-membahu. Rame sekali ya. Selamat ya. Selamat, Bapak Direktur Wijaya. Keluarga Bapak sampai punya juara nasional. Kedepannya pasti sukses besar. Mohon bimbingannya ya. Ini semua berkat Putri yang rajin. Nanti setelah pesta juara selesai, mau apa? Kakak Rizky belikan. Baiklah, baiklah. Kamu hebat sekali. Kalau bukan karena kamu, aku pasti nggak ada kesempatan datang ke pesta juara buat nambah pengalaman. Tuan Muda Raka benar-benar datang. Bos, dia kayaknya ngeghosting kamu lagi. Aku nggak pernah berharap dia bakal tepat waktu. Lagi pula, panggung udah disiapin buat dia. Dia pasti bakal datang dengan pakaian terbaik. Aku dengar Tuan Muda Raka punya IQ Mensa sampai 190. Jenius di antara para jenius. Dia biasanya nggak suka banget datang ke acara kayak gini. Nggak ngangka kali ini datang sendiri ke tempatnya. Pasti dia datang buat kamu, juara nasional ini. Aku dengar dulu Tuan Muda Raka dikalahin sama juara nasional misterius. Sampai cuma jadi juara kedua. Makanya dia selalu tertarik sama juara nasional perempuan.
Juara nasional perempuan ini, mana bisa dibandingin sama putri kita? Betul banget. Putri ini, nggak cuma juara nasional. Latar belakang dan kecantikannya juga nomor 1. Sama Tuan Muda Raka. Itu tuh, pasangan yang ditakdirkan. Kakak Raka, terima kasih sudah datang ke pesta juara ini buat aku. Kamu siapa? Raka, kamu lupa? Ini adikku, Putri Lestari, juga juara nasional tahun ini. Rizky, kamu bercanda? IQ-nya nggak sampai 70. Bahkan dikasih waktu 100 tahun lagi, dia juga nggak bakal bisa dapat nilai setinggi ini. Kamu... Tuan Muda Raka, Rizky kami tidak sedang bercanda. Juara ujian masuk perguruan tinggi tahun ini adalah putri kami. Raka Dirgantara, meskipun kau adalah temanku, kau tidak boleh menghina adikku. Rizky, aku ini paling benci diperlakukan seperti orang bodoh. Lelucon dari keluarga Kirana ini, sangat ku benci. Tuan Muda Raka, mana berani aku berbohong sebesar ini? Lihatlah, di undangan ini jelas tertulis, dengan hormat mengundang juara nasional untuk menghadiri pesta juara. Benar-benar sertifikasi resmi, undangan yang asli. Wanita itu akan menerima begitu saja. Pertunjukan apa yang sudah dia siapkan? Kakak Raka, dulu aku memang tidak pintar, tapi aku selalu menyukaimu. Untukmu, aku belajar ulang selama 3 tahun, baru bisa menjadi juara nasional. Keluarga kami benar-benar tidak membohongimu. Tuan Muda pasti akan melihat usahamu. Mengikatku secara moral, ya. Aku ini orang yang tidak punya batasan. Raka Dirgantara, jangan keterlaluan. Putri sudah berusaha keras untuk memenuhi kriteria pasanganmu. Kau tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan? Kau tahu? Tunggu saja. Pertunjukan segera dimulai. Kakak Raka, aku benar-benar selalu menyukaimu. Untukmu, aku sudah mempersiapkan diri lama sekali. Kesempatan hanya datang pada yang siap. Tidak ada kesempatan, jangan sembarangan mempersiapkan diri. Nomor 2. Kerja bagus. Bukannya Ayu dikurung? Dan baju yang dia pakai, ada apa? Dia mau apa hari ini? Ini siapa? Sangat berkelas. Iya. Aku pertama kali melihat gadis yang begitu berkelas. Sepertinya dialah bintang utama hari ini. Sudah kuduga semua ini adalah persiapanmu. Selanjutnya, mau main apa? Tunggu saja. Putri, dia kan kakak gilamu itu? Kenapa dia ada di sini hari ini? Kakak Putri, kamu juga putri keluarga Kirana. Merekalah yang mengurungmu di tempat seperti itu. Bajingan, siapa yang membebaskanmu? Dan baju ini, dari mana mencurinya? Hari ini adalah hari besar Putri. Kamu datang ke sini. Apa maksudmu? Menurut kalian kenapa? Hanya dengan sebuah gudang terbengkalai reot dan beberapa rantai besi tak berguna bisa mengurungku? Gudang terbengkalai keluarga Kirana sudah berada di area bangunan kumuh. Segera akan dibongkar. Ayah ibu malah mengurung Ayu di tempat seperti itu. Apa bedanya dengan membiarkannya mati? Kapan kamu keluar? 2 minggu yang lalu. Dan aku juga ikut ujian. Juara nasional tahun ini adalah aku, Ayu. Apa? Juara nasional, bukan Nona Putri? Bapak Direktur Wijaya, juara nasional cuma 1, tapi Anda punya 2 anak perempuan. Kalau begitu, juara nasional tahun ini sebenarnya siapa? Tentu saja Putri. Ayu cuma siswa malas. Mana mungkin dia jadi juara? Mungkin kalian belum tahu. Ayu, dari kecil dibesarkan di desa. Orang tua angkatnya adalah petani yang buta huruf. Selalu jadi yang paling belakang. Sedangkan putri kami, dari kecil hidup berkecukupan. Menggunakan sumber pendidikan yang terbaik. Juara ujian masuk perguruan tinggi kali ini pasti putri kami. Keluarga Kirana mengatakan ketidakadilan yang begitu jelas. Dengan seenaknya saja. Selain selama ujian dia dikurung di tempat seperti itu, di keluarga Kirana dia pasti banyak menderita. Ayu, memalsukan diri sebagai juara nasional bisa kena tuntutan hukum. Kamu tidak boleh membalas Putri.
dengan menghancurkan masa depanmu sendiri. Penderitaanmu beberapa hari ini, kakak akan berusaha membalasnya. Kamu tidak pantas. Kesedihanmu selama beberapa hari ini, kakak akan menebusnya dengan baik. Kau tidak pantas. Ayo, beraninya kau datang ke sini? Bagus juga. Dengan adanya orang sakit jiwa sepertimu sebagai pembanding, kakak Raka baru akan semakin melihat keunggulanku. Apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan padamu. Tapi aku berusaha jadi juara nasional, hanya demi kakak Raka. Kenapa kau sampai hal ini pun mau merebutnya dariku? Kemampuanku seperti apa? Bukankah kau yang paling tahu? Kau ini sebenarnya punya nyali apa berani bicara begitu? Sedangkan hal yang paling kau sukai, dengan mudah kuambil. Kalau berani, ambil sendiri dengan tanganmu. Profesor Surya dari Universitas Cendekia datang. Itu profesor dari Universitas Cendekia. Maaf membuat kalian menunggu lama. Selamat datang, semuanya, di acara pesta juara tahunan ini. Profesor Surya akhirnya datang. Begitu Profesor Surya datang, kita baru akan tahu siapa juara nasional tahun ini, siapa sebenarnya. Masih perlu ditebak? Tentu saja Nona Putri. Era di mana orang miskin bisa sukses sudah lewat. Hanya sumber pendidikan terbaik yang bisa melahirkan juara terhebat. Sepertinya kamu lulus jadi juara. Sangat memengaruhi kakakmu. Dia sampai berhayal dia juga juara. Nanti, saat Profesor Surya kasih sertifikat ke kamu, dia pasti akan sangat memalukan. Kakak, ayo, meskipun kamu ikut ujian tahun ini, aku kasih tahu, gelar juara nasional tidak akan bisa kau rebut. Ayo, ibu tahu kamu sudah lama hidup terlantar di luar. Selalu iri pada Putri. Kalau kamu lihat Profesor Surya menyerahkan sertifikat langsung ke Putri, hatimu pasti akan semakin tidak tenang. Cepat pergi sana. Pergi apaan? Dia kan suka bohong. Kemampuan belajarnya jauh kalah dari Putri. Bahkan seenaknya bilang dia juara nasional. Mau mencuri prestasi Putri. Kalau begitu biarkan dia tinggal. Lihat baik-baik dengan mata terbuka. Siapa sebenarnya juara nasional yang asli? Baiklah. Kalau begitu kalian juga rasakan. Apa artinya? Menangguh. Malu. Sendiri. Hadirin sekalian, tahun ini Negeri Harmoni melahirkan banyak talenta. Saya membawa 2 kabar baik. Yang pertama, juara nasional tahun ini tidak hanya meraih peringkat pertama nasional, tapi juga juara dengan nilai sempurna. Juara dengan nilai sempurna? Mari kita beri tepuk tangan untuk siswa Putri Lestari. Rupanya ini caranya membalas dendam. Cukup cerdik. Mengangkatnya setinggi-tingginya, lalu menjatuhkannya dengan keras. Usahamu memang tidak sia-sia. Bahkan tidak ada selisih 1 poin pun. Kamu benar-benar kebanggaan ibu. Cepat naik ke panggung untuk ambil hadiahmu. Tuan muda, Nona Putri ini tidak hanya mendapat nilai sempurna untukmu. Dia juga nona dari keluarga terpandang. Pasti kakek akan menyukainya. Begitu kamu buka mulut, langsung ketahuan tingkat kecerdasanmu. Selamat ya, siswa Putri. Nilai ujianmu telah memecahkan rekor ujian Negeri Harmoni 3 tahun lalu. Juara nasional 3 tahun lalu. Hanya terpaut 3 poin dari nilai sempurna. Tak disangka, 3 tahun kemudian kamu memecahkannya. Selamat. Terima kasih, Profesor Surya. Saya akan terus berusaha. Ayo, sudah jelaskan kebenarannya. Putri kita ini bukan hanya juara nasional, tapi juga juara nilai sempurna. Sekarang kamu sudah lihat jelas perbedaan antara dirimu dan dia kan? Jelas. Aku jelas. Dengan tingkat kecerdasan Putri, dari mana datangnya kepercayaan dirinya? Sampai yakin kalau dirinya juara nasional? Jelas. Aku tahu.
Dengan tingkat kecerdasan putri, dari mana datangnya kepercayaan dirinya? Sampai yakin dia adalah juara nasional? Kakak Raka, aku sudah melampaui juara nasional 3 tahun lalu. Kedepannya, tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkanku. Tuan Muda Raka, putri kami sudah berusaha keras agar pantas untukmu. Sungguh-sungguh berusaha, baru bisa menjadi juara nasional. Kalau Tuan puas dengan putri, kedua keluarga kita hari ini bisa langsung menetapkan pernikahan. Aku tidak puas. Kakak Raka, kenapa? Bukankah kakak hanya suka wanita pintar? Kakak Raka, apa kakak punya prasangka terhadap putri? Jadi merasa aku tidak bisa menandinginya? Tentu saja kau tidak bisa menandinginya. Karena nomor kartu ujian juara nilai sempurna ini adalah milik Ayu. Kakak Raka, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tuan Muda Raka, apa maksudmu? Di sini jelas-jelas tertulis nama putri. Tidak mengerti? Nomor kartu ujian ini adalah milikku. Raka, dan juga siswa ini mencuri nomor kartu ujian dan memfitnah orang lain mencuri nomor kartu ujian. Sama-sama serius. Apakah kalian bisa bertanggung jawab atas ucapan kalian sendiri? Nomor kartu ujian ini adalah yang kusiapkan sendiri untuk Ayu. Jika aku berbohong sedikit saja, keluarga Dirgantara bangkrut. Tuan Muda, hati-hati dengan ucapanmu. Tenang saja. Aku tidak akan membuat Tuan Muda bangkrut. Profesor Surya, saya minta nilai saya diumumkan secara terbuka. Siswa, siapa namamu? Ayu. Ayu Kirana. Ayu Kirana. Apakah ini kebetulan? Xiao Song, login ke sistem cek nilai. Cek sekarang juga. Nilai siswa Ayu. $140 poin. Ini bahkan tidak sampai setengah nilai putri. Hanya segini? Putri memang benar. Kamu memang cuma orang tak berguna yang tidak bisa dibantu. Putri Lestari. Nilai segini. Dilempar ke tanah dan diinjak anjing. Nilainya juga lebih tinggi dari ini. Profesor Surya, ini adalah nilai asli Putri Lestari. Kamu mencari-cari kesalahan? Nilai ini jelas-jelas milikmu. Akulah juara nasional. Juara nilai sempurna. Ayu, sudah cukup kamu berulah, nilai putri. Selama ini sudah jelas bagi semua. Paling jelek pun dia tidak pernah dapat, di bawah 600 poin. Jangan terus-terusan menguras rasa bersalahku padamu, oke? Rasa bersalahmu? Sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada. Apa yang layak untuk kukuras? Ayu, kamu. Bajingan, kamu masih mau mempermalukan diri. Sampai kapan lagi? Pulang ke gudang itu sekarang, tenang. Siswa Ayu, meski aku tidak mengenalmu, tapi aku percaya pada Raka. Menyelidiki hal ini butuh waktu. Saat ini aku sedang buru-buru mencari seseorang. Setelah aku periksa sampai jelas, aku akan memberi kabar pada kalian. Kenapa? Kenapa nilai ini justru milik Ayu? Aku sama sekali tidak boleh membiarkan keluarga Kirana dan kakak Raka tahu kalau Ayu adalah juara nasional. Mau menghancurkan bukti? Profesor Surya, aku punya satu cara. Bisa membuktikan di tempat. Siapa juara yang asli dan palsu. Dan lagi, kita sudah kenal sejak 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, kamu adalah bajingan. Sekarang berusaha akrab dengan Profesor Surya. Buat apa? Profesor Surya, tolong Anda selidiki sampai tuntas. Profesor Surya, kenalkan sekali lagi. Aku adalah Kira. Kamu adalah Kira. Yingwo. 3 tahun lalu, jenius matematika yang menggemparkan dunia itu, jenius matematika, ternyata adalah Ayu. Tuan Muda selalu mengidolakan Yingwo ini. Tak disangka, dia adalah musuh bebuyutannya sendiri. Selesai. Seumur hidup, Tuan Muda akan terus tertindas dan tak bisa angkat kepala. Profesor Surya, bagaimana kalau Bapak berikan satu soal paling sulit? Siapa yang tidak bisa menyelesaikannya? Dialah yang berbohong. Soal paling sulit, si manis Ayu ini.
Berani bilangnya ingin mempermalukanku di depan umum. Masih belum kapok. Putri, ayo lawan dia. Kamu adalah juara nilai sempurna. Buat dia membayar ketidaktahuannya. Dengan harga mahal. Orang tua sialan. Kamu ingin memanggangku hidup-hidup, ya? Baik. Saya akan berikan kalian satu soal paling sulit. Siswa Ayu. Siswa Putri. Untuk menjaga keadilan. Ini adalah soal yang sama. Siapa yang berhasil memecahkannya? Dialah yang meyakinkan. Ini. Konjektur Goldbach. Salah satu masalah tersulit di dunia. Sepertinya, Profesor Surya bukan sedang menguji siapa juara nasional. Melainkan menguji, apakah Ayu benar-benar adalah Yingguo. Mereka ngomong apa sih? Konjektur siapa? Ada hubungannya sama kejadian hari ini? Ayu sudah mulai mengerjakan soalnya? Lebih cepat dari Putri lagi. Siswa teladan yang sebenarnya. Yang butuh waktu mikir dulu. Cuma secepat itu. Jelas-jelas nggak mikir. Ayu sudah menyelesaikan 2 baris. Sekarang lagi ngerjain baris ketiga. Itu juga baris terakhir yang sudah dipublikasikan. Tuan muda. Nona Putri juga sudah mulai mengerjakan soalnya. Dan, cara berpikirnya, sepertinya sama persis dengan Ayu. Sama persis. Santai saja. Yang sudah dipublikasikan cuma 3 baris. Kalau memang tertarik dengan matematika, wajar saja kalau tahu. Pembuktian baris keempat sudah keluar. Konjektur Goldbach. Total ada 9 baris. Sampai sekarang belum ada yang bisa menyelesaikan. Sampai baris keempat. Langkah penyelesaian Ayu dan Putri sama persis. Mungkinkah Ayu sama seperti Putri, juga siswa teladan? Bisa jadi. Bajingan ini sudah siapin jawaban dari jauh-jauh hari. Wah, Tuan muda. Jangan-jangan Nona Putri beneran juara nilai sempurna? Jangan-jangan keluarga Dirgantara kita beneran bangkrut? Bisa nggak sumpahnya dibatalkan? Bodoh. Kamu nggak lihat ada yang aneh di sini? Ayu. Kupikir kali ini beneran bakal mati gara-gara kamu. Ternyata, bahkan langit pun berpihak padaku. Profesor Surya. Bukankah ini Profesor Surya yang setiap tahun memberi penghargaan kepada juara nasional? Lihat apa isi dokumennya. Kalau dia bertanya langsung di tempat, aku juga pasti bisa menjawab dengan lancar. Apa sih ini? Sudahlah. Langsung foto pakai HP saja. Nanti dilihat lagi beberapa kali. Tak disangka tebakanku tepat. Ayu, sepintar apapun kamu, tidak akan bisa bangkit. Ini langkah kelima. Email yang kuterima hari ini adalah langkah kelima dari penyelesaian konjektur Goldbach oleh Kira. Oh, begitu. Andi. Tenang saja, Tuan muda. Aku tidak percaya tahayul. Keluarga Dirgantara kita tidak akan bangkrut. Kamu periksa semua rekaman CCTV di area wastafel. Bawa semua rekamannya ke sini, cepat. Mungkinkah langkah kelima adalah batas kemampuan manusia? Ini adalah batas manusia. Tapi bukan batas kami. Cara berpikir Ayu dan Putri dalam memecahkan soal persis sama. Kok bisa kebetulan banget ya? Pasti Ayu yang mencontek jawaban Putri. Benar, anak perempuan ini dari kecil memang suka mencuri. Pasti dia yang mencontek jawaban Putri. Ada apa ini? Apa kedua saudari ini berasal dari keluarga yang sama? Apa keduanya jenius? Profesor Surya, saya sudah menyelesaikan semua langkah untuk soal ini. Soal paling sulit ini adalah baris kelima dari konjektur Goldbach. Saya rasa di dunia ini hanya saya yang bisa menyelesaikan baris kelima secara utuh. Kakak Ayu, jangan berusaha lagi. Di dunia ini, hanya saya yang bisa menulis baris ke-6. Ayu, jangan khawatir. Aku ada di belakangmu. Tuan muda, aku sudah menemukan rekaman CCTV. Memang ada masalah. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh berhenti. Aku tidak boleh berhenti. Kalau begitu, jangan berhenti.
Ini baris ke-6. Siswa Ayu berhasil memecahkan baris ke-6. Dia telah melampaui batas matematika umat manusia. Baris ke-7. Kamu memang selalu peringkat pertama. Dia sedang apa sih? Tulisan ini, kenapa aku tidak mengenali satu huruf pun? Aku berhasil memecahkannya. Akhirnya aku berhasil memecahkannya. Kira. Tepat 9 baris. Semuanya berhasil dipecahkan. Ini adalah seluruh proses pembuktian konjektur Goldbach. Kau memang jenius yang 3 tahun lalu menggemparkan dunia. Jenius Ayu. Ini adalah kemenangan revolusioner dalam sejarah matematika manusia. Bagaimana mungkin? Ayu bisa memecahkan masalah matematika tersulit di dunia? Profesor Surya, ini tidak mungkin. Ayu ini siswa malas. Jangankan soal matematika tersulit ini. Operasi hitung 3 angka sederhana saja, dia belum tentu bisa. Jawaban ini pasti mencontek Putri. Bapak Direktur Wijaya. Soal matematika tidak mengerti. Menghitung pun tidak bisa. 5 baris. 9 baris. 4 baris tambahan ini. Coba tunjukkan di mana. Dia menconteknya. Dengan kecerdasanmu ini. Aku jadi curiga. Apa Ayu ini anak kandungmu? Mungkin. Mungkin langkah-langkah selanjutnya ini hanya tebakannya saja. Pokoknya aku tidak percaya. Dia memang siswa malas. Bagaimana mungkin dia jenius yang lebih hebat dari Putri? Saya bisa bertanggung jawab memberitahu Anda. Semua langkah yang dilakukan Ayu adalah benar. Jadi, juara nasional sebenarnya siapa? Saya akan selidiki sampai tuntas. Profesor Surya, Anda tidak boleh bias terhadap Putri. Dia juga berhasil menyelesaikan baris ke-5. Dia juga punya potensi juara nasional. Tuan muda. Rekaman CCTV sudah datang. Ini adalah berkas yang saya taruh di atas meja hari ini. Siswa Putri Lestari. Apakah kamu hari ini melihat berkas ini baru bisa menulis pembuktian 5 baris pertama? Semuanya. Berkas Profesor Surya ada noda airnya. Saya rasa pasti ada seseorang yang diam-diam membuka berkas itu. Semua yang ada di video itu benar. Kamu benar-benar melihat berkas Profesor Surya. Ayulah, jenius yang benar-benar mengerjakan soal itu. Aku cuma lihat sekilas. Tapi aku benar-benar bisa mengerjakannya. Benar. Adikku sayang. Hargai kesempatan terakhirmu untuk membuktikan diri. Soalnya berbeda. Ini tidak adil. Kamu hanya merasa kedua soal ini berbeda. Tidak ada pikiran lain. Kepalaku sakit sekali. Ayah, ibu, kakak Rizky. Mungkin tadi otakku terlalu capek. Putri Lestari. Tapi ini adalah soal asli matematika kita dulu. Kamu bilang kamu juara nasional nilai sempurna. Kok soal asli saja tidak bisa jawab? Putri. Kamu tidak bisa mengerjakan soal ini. Kamu benar-benar menukar nilai Ayu. Kamu membohongiku. Terus kenapa? 3 tahun lalu, kamu memecahkan langkah pertama konjektur Goldbach. Lalu jadi juara nasional. Kemudian, tiba-tiba menghilang selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, kau sebenarnya pergi kemana? Apa? 3 tahun lalu Ayu sudah juara nasional? Tapi 3 tahun lalu. Aku tidak akan manja lagi. Aku mau pulang. Putri mengatakannya sendiri. Tidak mungkin bohong. Aku tidak peduli, kau sakit atau tidak. Menyakiti Putri, harus bayar konsekuensinya. Ternyata 3 tahun lalu Ayu tidak berbohong. Yang berbohong selama ini adalah Putri. Ayu. Tak kusangka kau begitu hebat. Kalau saja kau memberitahu kami lebih awal bahwa nilaimu sama bagusnya dengan Putri. Ayah dan ibu juga akan lebih memperhatikanmu. Ayu. Tak heran kau putri kandung ayah. Memang hebat sekali. Ayu, kakak juga senang untukmu. Ayah. Ibu.
Kakak, orang tua kandungku sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Adapun kalian, tak ada hubungannya sama sekali denganku. Ayu, Kau adalah satu-satunya. putri kandung ayah. Jangan karena sedang kesal. Kau bicara seenaknya di sini. Walaupun kau berhasil menjadi juara nasional, nilaimu mungkin sedikit lebih baik dari Putri, tapi karakter pribadimu jauh lebih buruk dari Putri. Baru saja jadi juara, langsung mau putus hubungan dengan kami. Kau ini seperti kacang lupa kulitnya. Ayu. Kamu adalah adik kandungku, Rizky. Aku akan melindungimu di masa depan, dan membelamu. Kalau begitu, sebutkan satu saja hal yang pernah kalian lakukan. Untukku seperti keluarga. Tidak bisa menyebutkannya? Kalau begitu lihatlah. Apakah aku ada di grup chat keluarga? Ibu, kakak Ayu duluan mengirim angpau untuk kakak Rizky. Aku sedih sekali. Jangan sedih, Putri. Ibu adalah admin grup ini. Nanti ibu keluarkan dia. Ayu. Kakak salah paham tentang hal ini. Mulai sekarang, apapun yang kau mau, meski itu bintang di langit, kakak akan ambilkan untukmu. Baiklah. Kalau begitu, aku mau Putri Lestari diusir dari keluarga ini. Ayu sayang. Walaupun kamu hebat, tapi kenapa kamu bisa sekejam ini? Kamu kan tahu, Putri sejak kecil hidup enak. Kalau dia keluar dari keluarga Kirana, apa kamu mau dia mati di luar? Bicara soal kejam, aku juga sudah siapkan satu hadiah yang menarik untukmu. Siswa Ayu, apa ini? Profesor Surya, di dalam flash disk ini ada sebuah video. Setelah kalian menontonnya, kalian akan punya pandangan baru tentang putri si anak manis ini. Mari kita lihat. Ayu, kamu mau apa? Putri, Putri, bisa tidak kamu minta ayah ibu untuk melepaskanku? Aku hanya ingin ujian. Aku tidak akan merebut apapun darimu. kamu kembali kali ini. Bukannya ingin mengusirku, anak angkat ini, dan mengambil kembali semua yang menjadi milikmu, bahkan jadi juara nasional. Ingin merebut kakak Raka dariku? Nikmati saja waktumu di sini. Aku punya banyak makanan enak di sini. Kalian main baik-baik dengannya. Nanti semua makanan enak ini akan kuberikan pada kalian. Putri, tolong. Tolong. Putri Lestari. Rasanya hancur dan kehilangan reputasi. Seru kan? Tiga tahun yang lalu, aku menghilang tanpa alasan yang jelas. Semua ini terjadi karena 3 tahun yang lalu. Keluarga yang disebut-sebut ini, dengan tangan mereka sendiri memasukkan aku ke rumah sakit jiwa. Putri terlihat begitu sopan dan berpendidikan. Tapi siapa sangka dia begitu kejam pada putri kandungnya. Apakah semua ini ulahmu? Apa Ayu jadi gila karena kau? Tidak. Bukan begitu. Putri, kau yang bilang pada kami
Ayu adalah siswa malas yang tak mau belajar, dan penuh catatan buruk. Dan setiap kali aku ingin menjenguknya. Kau yang bilang kasihan melihatku sibuk bekerja, lalu mengajukan diri untuk menjenguk Ayu. Beginikah caramu memperlakukannya? Tidak, Kakak Rizky, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Jadi, benar bahwa kau menyiksa Ayu di rumah sakit jiwa? Jadi di rumah sakit jiwa itu, menyiksa Ayu juga benar. Kakak Rizky, ini semua gara-gara Ayu. Semua ini salah Ayu. Dia yang ingin merebut kalian. Merebut kakak Raka. Aku salah. Kami yang salah. Selama ini kami yang salah. Seorang anak angkat bisa-bisanya menyiksa adik kandungku sendiri, hingga menjadi seperti ini. Kami yang memberinya kekuasaan itu. Kakak Raka. Jangan panggil namaku. Jijik. Ayu, ini semua salahmu, wanita licik ini. Semuanya lihat kan? Ayu memang punya kecenderungan suka memukul orang. Dia dikurung di rumah sakit jiwa. Sudah seharusnya. Lagi pula, dia memang orang sakit jiwa. Aku punya buktinya di sini. Si bodoh kecil. Kau tahu tidak, selama ini, untuk tidak membunuhmu, aku sudah menahan diri dengan sangat susah. Kau malah cari mati. Ayah, Ibu, Kakak Rizky, tolong aku. Kamu kira Kamu mau mati menggantikannya? Kamu tega, demi anak angkat ini, mau membunuh dengan tanganmu sendiri anak kandungmu? Ibu, tolong aku. Kamu gila. Kamu demi dia, mau membunuh anak kandungmu sendiri? Aku punya catatan medis penyakit jiwanya. Dia penderita penyakit SSS yang paling berbahaya. Cukup, kamu yang paling tidak pantas membicarakan penyakitnya. Kenapa, Kakak Raka? Semua yang kulakukan ini, demi kamu. Keluarga Dirgantara tidak akan mengizinkan orang gila masuk. Dunia ini tidak akan mengakui prestasi orang sakit jiwa. Benar. Ayu memang punya gangguan identitas disosiatif. Dan itu tidak bisa disembuhkan. Sudah lama aku selidiki. Kepribadian Kira ini adalah monster. Ayu harusnya dikurung seumur hidup di rumah sakit jiwa. Sungguh disayangkan, gadis yang begitu berbakat, ternyata benar-benar punya kepribadian ganda. Tapi kepribadian monster ini benar-benar menakutkan. Bagaimana kalau suatu hari dia kambuh, lalu mau membunuh kita? Ayu, kakak akan menghabiskan seluruh harta untuk membantumu menyingkirkan kepribadian monster ini. Diam. Aku tak akan membiarkanmu menyebutnya monster. Ayu. Sudah waktunya aku pergi. Kira, kamu ngomong apa? Kalian pikir, aku lahir dari rumah sakit jiwa? Sekumpulan bodoh. Di keluarga Kirana, dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, juga tidak punya kakak Rizky. Kalian hanya menyiksanya tanpa henti, memberikan rasa aman palsu pada seorang anak angkat. Kira, jangan lanjutkan. Di saat-saat tersulitnya, dia bahkan ingin mati. Tapi dia tidak rela, karena dia tahu, bahkan jika dia mati, tidak akan ada yang peduli, apalagi yang tahu betapa menderitanya dia dulu. Jadi, aku muncul. Dia tidak ingin air matanya yang tumpah sia-sia. Dia ingin kalian tahu. Dia ingin kalian setiap hari, untuk dirinya yang mati muda, menangis. Maaf, Ayu, maaf.
Benar. Aku memang monster. Di dalam kubangan seperti itu, orang yang berhasil keluar, kalau bukan jadi monster, menjadi arwah penasaran? Di dalam lumpur seperti itu, orang yang berhasil keluar, kalau tidak menjadi monster, lalu harus menjadi arwah penasaran? Syukurlah. Akhirnya kamu bisa keluar. Kira, kamu bukan monster. Kembalilah ke sisiku. Selalu nomor 2. Selamat ya. Kamu lulus ujian dariku. Aku mau kamu mulai hari ini. Jaga Ayu untukku. Buat dia berpakaian terbaik setiap hari. Hanya untuk mengejar kebahagiaan dan cita-cita. Aku mau kamu memperlakukan air matanya sebagai permata. Kalau tidak, aku takkan membiarkanmu. Aku janji. Kira, aku tak izinkan kamu pergi. Aku sama sekali tidak peduli bagaimana pandangan mereka terhadapku. Kamu bukan monster. Kamu hanya ingin melindungiku. Kamu adalah milikku. Kamu sama sekali tidak boleh pergi. Bodoh. Jangan bicara lagi. Kira. Ayu. Kira. Ayu. Aku tidak mau kamu meninggalkanku. Kira. Sudah. Kira. Mau jelaskan apa lagi? Kamu sudah membohongiku selama ini. Kamu bilang Ayu adalah anak yang berhati jahat, hingga membuatku memiliki prasangka besar terhadap anak kandungku sendiri. Dan sekarang, kamu bahkan bilang dia sakit jiwa? Ayah. Jangan pukul ibu. Diam kau. Kamu hanyalah pengganti Ayu. Kamu telah menikmati kemewahan selama bertahun-tahun sebagai pengganti anak kandungku. Berani-beraninya kamu menyakitinya. Aku akan usir kalian semua tanpa membawa apa-apa. Wijaya. Putri juga anak kita. Bahkan tanpa keluarga Kirana, ibu akan tetap merawatmu. Diam kau. Putri, kamu mau apa? Cepat minta maaf pada ayah. Aku ingin menjadi putri dari keluarga Kirana. Aku ingin jadi nona putri dari keluarga Kirana. Kamu ingin jadi nona putri dari keluarga Kirana? Kalau begitu, aku Raka Dirgantara jamin padamu. Ke keluarga siapapun kamu menikah, keluarga itu akan kubuat bangkrut. Kamu anak siapa? Orang itu akan kubuat gulung tikar. Setetes air mata pun yang kamu buat Ayu Kirana tangis, akan kukembalikan padamu 10 kali lipat. Sampai titik darah penghabisan. Tidak hanya itu. Putri Lestari, kamu diduga mencuri identitas juara nasional. Hukum tidak akan membiarkanmu. Ayu, lihat. Ayah sudah usir mereka semua keluar. Dulu ayah yang salah. Apa kamu bisa memaafkan ayah? Ini semua salah Siti Rahayu, wanita jahat itu. Ayah juga tidak bersalah. Menurutmu, dengan menyalahkan semua tanggung jawab pada istrimu dan anak angkat, kamu bisa lepas tangan dengan mulus? Aku tahu ini salahku. Tapi apa kamu tidak bisa memaafkan ayah? Bukan kamu tahu salah, tapi kamu tahu kamu hampir tamat. Ayu, walaupun selama ini aku selalu nomor 2 di belakangmu, tapi aku janji padamu, aku akan jadi yang terbaik untukmu. Tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitimu. Kamu salah. Dalam hal memperlakukan Ayu Kirana dengan baik, kamu tak akan pernah bisa mengalahkanku. Tapi aku izinkan kamu jadi peringkat kedua untukku. Kamu harus terus bertahan di posisi peringkat pertama. Peringkat pertama ini akan terus kukejar di belakangmu.